Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengisahkan, yaitu kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Thawban radhiyallahu an. Ia adalah seorang budak yang majikannya terbunuh ketika perang terjadi. Hingga Thawban menjadi salah satu tawanan, dan saat bertemu Rasulullah ia akhirnya dibebaskan. Ia tak lagi menjadi budak berkat Rasulullah yang telah memerdekakannya. Namun, Thawban lebih memilih untuk mengikuti Rasulullah. Begitu kagum dan cintanya ia terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga ia tak ingin jauh ataupun berpisah dengan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia berusaha untuk selalu bersama baginda Rasulullah. Bahkan ia begitu gelisah dan resah jika tak dapat melihat wajah Rasulullah. Selain itu, Thawban radhiyallahu an juga dikenal sebagai ahli masjid. Meskipun perlu menempuh perjalanan berkilo-kilometer untuk sampai ke masjid. Padahal jarak antara rumah dan masjid sangat jauh. Namun meskipun begitu, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Terlebih, beliau akan datang lebih awal dan selalu mengambil tempat di pojok kanan masjid. Kebiasaan tersebut pun Rasulullah dan para sahabat sudah sangat mengetahuinya. Di hari itu, Thawban sedang bersama Rasulullah. Hingga Rasulullah pun memperhatikan beliau yang semakin lama badannya mulai kurus dan wajahnya juga mulai pucat. Rasulullah mulai bertanya tentang kondisi badan Thawban dengan sikap penuh perhatian padanya. "Tidak apa-apa dengan kondisiku ya Rasulullah," jawab Thawban radhiyallahu an. Mendengar pertanyaan tersebut sudah membuat Thawban sangat bahagia, sebagaimana Rasulullah sangat perhatian pada para sahabatnya. Rasulullah yang mempertanyakan tentang kondisinya itu, kemudian Thawban bercerita tentang kerinduan yang teramat pada Rasulullah. "Aku tidak sakit ya Rasulullah. Aku hanya berpikir jika tidak melihatmu, aku sangat takut berpisah denganmu. Perasaan itu tetap ada hingga aku melihatmu. Lantas aku teringat akhirat. Aku takut tidak bisa bertemu denganmu. Sebab engkau berada di kedudukan tertinggi bersama para nabi. Sedangkan aku seandainya masuk surga, aku hanya berada di tingkatan yang lebih rendah darimu," ucap Thawban radhiyallahu an. "Lalu jika aku tidak masuk surga, maka aku tidak akan melihatmu selamanya," tutur Thawban lagi. Teramat besar cinta Thawban terhadap Rasulullah, hingga ia memikirkan kebersamaannya di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lama setelah itu, maka turunlah firman Allah yang dapat menenangkan hati Thawban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 69, "Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, keimanan seorang muslim tidak akan menjadi sempurna, sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya. Aku lebih dicintai daripada ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, dan dari seluruh manusia lainnya." Dikisahkan, sudah beberapa hari belakangan Thawban tak menampakkan kehadirannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga Rasulullah pun mencarinya. "Di mana Thawban? Mengapa dia tak nampak?" tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Ternyata tak ada seorang sahabat pun yang tahu keberadaan anak remaja yang begitu bersemangat mengikuti pengajaran tentang keimanan dan keislaman
yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mencari informasi tentang keberadaan Sauban, maka diketahuilah bahwa anak muda itu sedang sakit demam yang sangat keras. Oleh karena itulah, di malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, berniat menjenguk Sauban di rumahnya. Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu an pun menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk menuju sebuah rumah seorang anak remaja yang cintanya sungguh sangat bergelora terhadap Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq harus melalui gurun pasir yang begitu panas. Jika memasuki malam hari, cuaca di perjalanan sangat dingin dengan hembusan angin yang begitu kencang. Di sebuah rumah batu yang tidak terlalu besar dan sederhana itu, diterangi lampu minyak redup. Seorang anak remaja bertubuh kurus ceking terbujur di atas kasur yang terbuat dari anyaman daun pelepah kurma. Sesekali ia terbangun, memincingkan matanya berpendar ke sekelilingnya. Kedua orang tuanya yang mengamati anak sematawayangnya tengah merasa khawatir akibat panas demam yang menerpa putranya. Wajah Sauban tampak pucat, bibirnya pecah-pecah dan kering. Dahinya berkeringat dingin. Sesekali ia gemetaran, sembari menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dirasakan anak muda itu sangat merindukan orang yang sedari tadi ia sebut-sebut. Setiap kali ia terbangun, Sauban selalu bertanya, apakah Rasulullah sudah datang? Orang tuanya hanya bisa menggelengkan kepala mereka, pertanda mereka tidak tahu kapan Rasulullah akan mendatangi putranya. Sebab mereka paham, pastilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sibuk dan memiliki urusan yang lebih penting ketimbang menjenguk putra mereka. Namun, apa mau dikata, putranya begitu sangat merindukan kekasih hatinya itu. Nampak begitu besar kerinduan anak muda itu berjumpa dengan orang yang selalu memenuhi relung hatinya. Nama Muhammad selalu menghiasi bibir putra mereka. Sebelum Sauban kembali tidur, ia berpesan sekiranya ada Rasulullah menjenguknya, agar orang tuanya bersedia untuk membangunkannya. Begitulah pesan singkatnya. Dan ayah ibunya hanya bisa mengangguk-anggukkan kepala mereka. Dan beberapa saat kemudian, dari luar terdengar seseorang mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergegas penghuni rumah itu membukakan pintu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar memasuki rumah Sauban. Keduanya disambut bahagia oleh kedua orang tua remaja pecinta Rasulullah itu. Bagaimana keadaan sahabat mudaku, yaitu Sauban? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Keadaannya masih demam tinggi, duhai Rasulullah, jawab ayah Sauban. Semoga Allah memberinya kesembuhan atau memberinya pilihan yang terbaik. Demikian doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, biarkan kami bangunkan putra kami terlebih dahulu untuk mengabarkan kedatangan Anda, ujar ibu Sauban. Biarkan dia istirahat dahulu, sergah Rasulullah. Akan tetapi, tadi dia berpesan kepada kami, jika engkau datang, dia meminta agar dibangunkan duhai Rasulullah, ujar ayah Sauban. Tidak, biarkan sahabatku itu tertidur nyenyak. Besok saja insya Allah aku akan kembali datang mengunjunginya, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nampak Sauban tertidur nyenyak. Malam itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar meminta izin untuk pamit. Malam kian larut, hawa dingin kian menyeruak menyelimuti malam yang hening, senyap dan tanpa suara. Malam begitu tenang, Sauban radhiyallahu an masih tertidur lelap. Sepulang Rasulullah, Sauban terbangun dari tidur pulasnya. Setelah terbuka matanya,
maka nama yang pertama ia ingat adalah nama kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah sudah datang? Tanya anak muda itu. Kedua orang tuanya yang sedari tadi berjaga di kasur putranya itu saling berpandangan dalam diam. Apakah Rasulullah sudah menjengukku? Tanya Sauban lagi. Iya nak, benar. Barusan Rasulullah telah berkunjung, jawab ibu Sauban. Ya Rasulullah, lirik Sauban berbinar. Tapi mengapa aku tidak kalian bangunkan? Tanya Sauban lagi. Ibunya menatap wajah ayahnya, kemudian sang ayah berkata, Wahai anakku, tadi ibumu ingin membangunkanmu. Tapi kata Rasulullah, biarlah Sauban beristirahat dahulu. Sauban terdiam. Kemudian ayahnya mendekati putranya, sembari menyeka keringat putranya. Keringat dingin membanjiri dahi anak muda tersebut, namun hawa panas semakin tinggi. Wajah anak muda itu makin pucat. Dengan lirih, Sauban berkata, Ayah, mungkin usiaku tidak akan panjang lagi. Sudah saatnya aku harus pulang menghadap Allah Azza wa Jalla. Kata-kata Sauban mulai tercekat saat ia ingin menyebut nama kekasihnya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Air mata hangat perlahan mengalir di matanya. Wahai ayah, jika malam ini aku berpulang ke rahmatullah, tolong jangan kabari Nabi malam ini. Aku kasihan bila baginda Nabi harus kembali datang untuk kedua kalinya ke sini. Sang ayah mengangguk-angguk dan matanya berkaca-kaca. Dan tak berapa lama kemudian, takdir Sang Maha Pencipta pun berlaku atas anak muda itu. Di malam itu, pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sauban pun wafat di malam itu juga. Keesokan harinya, tersiarlah kabar bahwa sahabat muda itu telah wafat. Rasulullah yang mendengar kabar itu segera mendatangi rumah Sauban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kedua orang tuanya. Rasulullah mempertanyakan mengapa tidak segera mengabarinya di malam itu juga. Orang tua Sauban mengatakan, Duhai Rasulullah, maafkan kami. Sauban sangat mencintai dan merindukan Anda. Setiap saat bibirnya senantiasa berselawat kepada Anda. Tadi malam sebelum ajal menjemput, dia berwasiat agar tidak mengabarkan kewafatannya. Sebab dia tidak ingin menyusahkan Anda. Saking cintanya pada Anda, dia khawatir jika Anda kembali mendatangi rumah kami di tengah malam, Anda akan dicelakai oleh musuh yang senantiasa ingin mencelakai Anda. Begitulah wasiat putra kami, duhai Rasulullah. Setelah mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengangkat kedua tangannya, mendoakan bagi sahabat mudanya itu yang rasa cinta dan kerinduannya sungguh sangat luar biasa pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.